Halo, apa kabar Victorian Podcast? Jumpa lagi kali ini kita di tempat makan, rumah makan yang ada di tengah kota Malang, persisnya di depan rumah sakit Lavalet. Betul. Saya langsung dengan Ibu Haja Etik. Iya. Nama tempat makannya adalah Rawon Seger Haja Etik. Tempatnya di Depan Rumah Sakit Lavalet atau WR Supratman. di depan Rumah Sakit Lavalet atau WR Supratman. Ibu, apa kabar deh sebelumnya? Alhamdulillah baik sekali. Sehat nggih? Alhamdulillah. Ibu sehat, segar terus kelihatannya, Amin. Bu. Rasanya apa nih, Bu? Satu Ibu ini berusaha untuk awal kali ingin sekali menyenangkan Semua orang. Iya. Kedua bisa menolong orang-orang terutama dari rumah sakit yang perlu banyak ditolong. Dan untuk kalian orangnya, kalau Ibu ini sukanya nggak senang susah. Betul. Orangnya suka terbuka semuanya. Jadi sebelum kita mulai terbuka lebih dalam, Bu ya, biar saya mau menggali dari Ibu. Tapi perlu diketahui teman-teman Victorian bahwa memang ini rumah makan Rawon Seger Haja Etik, tapi kan bukan hanya rawon sebenarnya yang dijual di sini. 50 macam masakan. 50 macam masakan dan sistemnya prasmanan. Prasmanan, kalau rawon, soto, pecel itu diambilkan. Karena kalau prasmanan kan sulit ya kan, ada ambilnya. Kalau yang prasmanan dengan 50 menu semua ini ya. Kita lihat dari sini ada tempe bacem, ada tempe, ada sate, ada segala macam sayur. Dari yang paling murah sampai rata-rata kisaran kayaknya murah ya. Di sini. Kalau yang paling murah itu ada sayur bayam, sayur sop, itu 8.000. Tuh, 8.000. Ini kelas sudah bisa makan di sini. Iya, sudah. Itu hanya cuman nasi sama sayur. Ya, sayur. Itu 8.000 tuh ya? Iya. Plus kalau nggak malah tambah telur? Tambah 4.000. Nah, pokoknya biar tambah sendiri. Standar rata-rata 3.000, 2.000 lihat pengambil. Berarti 15 sampai 20.000 Bu ya, rata-rata makan sekali makan. Itu sudah sama minum gitu? Sudah sama minum. Tuh, dengar Victorian sangat murah, benar ya. Dan tadi kru saya makan rawon Bu. Saya kebetulan pas lagi puasa. Orang gimana? Nah, tuh Jos. Sesuai namanya. Apa? Rawonnya seger. Rawonnya saya jual tuh cuma 20.000. Rawon cuma 20.000, guys. Enggak mahal, 20.000 dan tanpa lemak. Oh, tanpa lemak. Oh, itu bagus ya. Jadi, karena di depan rumah sakit ya. Iya, sekaligus jaga kesehatan. Yang sehari ini tidak terlalu tinggi lemak. Ya, memang kalau rawon tambah lemak dagingnya mahal, tapi enggak apa-apa. Yang penting yang makan di sini sehat. Iya, tanpa lemak biasanya mahal kan Bu ya. Yang murah itu kan ada lemaknya. Kelihatan banyak daging tapi lemak semua nggih. Memang namanya aja rawon seger, harus betul-betul seger. Betul-betul seger, makanya tanpa lemak itu maksudnya. Filosofi tanpa lemak itu seger itu karena nggak ada lemak, lebih kuahnya lebih apa ya? Ya seger itu. Lebih seger ya. Rasanya juga lebih bening. Insya Allah beda dengan yang lain. Bu, ini dari tahun berapa sih Bu? Kalau yang ini saya sudah 11 tahun. Berarti 2000. Tapi sebelum ini, sebelum ada tempat ini, kita buka salon dulu. Eti Salon terkenalnya, dekorasi Pak Ferli. Di mana Bu? Di sini. Oh, di sini? Iya, ini punya ruko ini sudah 23 tahun. Dari tahun? 23 tahun, dari tahun 2045 ya? 2000 ah? 2001 ya 2001 nggih. Di sini mulai ada ruko ini saya sudah mulai beli di sini. Dulu kayaknya pernah deh. Iya, di sini dulu salon, memang salon, dekorasi, syuting. Iya, pernah saya masuk di sampai 2 lantai, 3 lantai. 3 lantai. Zaman kuliah pernah deh nyari-nyari di sini. Iya. Iya, terus Ibu jadi dulu tuh salon Bu. Iya. Tapi Ibu saat ini sempat kasih spill di saya. Di sini dulu Ibu punya mbah ya? Iya, mbah. Warung nasi Ikhtiar. Iya, Ikhtiar. Itu di Boldi. Di Boldi.
Ya, warung nasi campur atau apa, Bu? ya seperti aku ini ada bermacam-macam masakan, bukan cuman nggak prasmanan. 50, enggak, bukan 50 macam. Kalau Mbak saya dulu cuma ada rawon, soto, Bali campur, kemudian kare, itu aja. Artinya Ibu tuh sudah punya Ya, bisa masak keturunan jalur tuh dari cara apa bahasa dulu bahasanya keturunan orang keturunan Marung. orang. Berarti dari Mbak turun Iya. ke Ibu atau ada yang lain juga? Ada tiga, Ada tiga tiga. dari Mbak ke ibuku, terus Ibu sempat ibunya Ibu Iya. sempat usaha warung juga? ya di Boldini yang nurut. Oh, ngelanjutin usaha warung ya, Vivian. ya. Nah, jenengan nggak Terus- lanjutin yang di Boldi? Oh enggak, dulu kan terus aku jadi perias toh. Oh, Ya, malah awalnya masuk perias perias dulu. dari tahun Dari tahun kalau di sini saya kan dari tahun perias 2021. sudah waktu itu sudah 45 tahun baru saya buka ini. Dulu waktu itu sebelum di sini di mana Ibu? Saya di Gatot Subroto. Bu, kalau boleh tanya sih Bu, Ibu kan ngapunten Iya. untuk para Victorian dan para perempuan-perempuan Victorian. Iya. Biasanya kan mungkin Iya. sebagian Ibu zaman dulu kan masih jarang ya perempuan yang mau kerja, mau Iya, usaha. iya, iya. Ibu kenapa sih pingin usaha dan pingin mau kerja? Saya mulai kecil tuh suka sekali bekerja, suka punya kreativitas macam-macam. Jadi mulai kecil senang kerja saya. Senang kerja, senang pingin punya duit sendiri gitu. Aja gitu. Mulai SMP saya sudah mulai kerja sendiri, suka menjahit, bikin kue-kue, bikin ya sekolah. walaupun Iya, suami udah iya. punya kerjaan, Iya, tetap. Ibu tetap ingin. Tetap kerja. Saya pada Itu anak-anak kepinginan aja waktu dari kecil kepingin atau memang sudah ada prinsip yang ada diajarkan oleh kakek, nenek atau ibu, bapak? saya punya ide sendiri, punya prinsip Ibu sendiri. lihat dari mana? Ya dari Ibu lingkungan tiba-tiba kan. punya ide itu lingkungan ya? Dari lingkungan. Jadi saya dulu ikut mbahku. Oh, mbahnya yang Iya. punya warung itu ya? Iya, di Boldi. Bukan mbak cowok, mbak Mbah wedok. Ya, Mbak Uti, ya, Mbak Mbak Putri. Uti, Ya, maaf, ya. saya bukan orang Iya, asli sini, iya, agak iya. bingung bahasa. Jadi dulu yang ikut di Mbah Putri kakakku nomor 1, 2, terus aku. Terus saya sering diajak ke pasar, ya orangnya Mbah saya itu orangnya juga disiplin, ngajarin harus kerja, harus gitu-gitu. Kemudian saya suka. Dari situlah kerja, ibu ya. terinspirasi karena seorang mbah Iya. dan kemudian turun ke ibu jenengan. Oke. Ibunya Ibuku, ibu, nggih. dan ibu meninggal, terus saya jadi rias ibu kan juga terus. ibunya ibu Nggih. ibu jenengan itu juga berusaha dalam bidang warung juga, Iya, warung. meneruskan. Ikhtiar ini. Ikhtiar Nggih, juga. di Poldi itu. Nah, pada saat setelah ibu meninggal, ibu tidak melanjutkan, malah ibu Iya, ke salon. Saya ke salon, ya. Nah, warung itu tutup akhirnya. Diganti oleh adik saya, tapi adik saya dibawa suaminya, yang lain udah diizinkan untuk di warungnya tutup akhirnya. Terus ibu, saya penasaran, ibu sebelum ke warung, ibu Iya. malah ke salon, kenapa? Padahal ibunya Memang ibu juga. saya dari kecil suka rias-rias. Jadi gini ya, saya tuh punya ilmu dari Allah ini luar biasa ya. Apapun itu yang saya kerjakan tuh rasanya tiba-tiba jadi senang. Jadi semakin baik, semakin saya orangnya serius. Jadi betul-betul dari hati saya, dari hobi saya. Kalau warung ini kemarin salon adik saya namanya Bu Jamimin ya. Ayo Mbak kita buka warung. Nggih. Emang mumpung di depan rumah sakit Rafael. Siapa itu, Bu? Itu adik saya. Kalian sudah lagi datang. Masih ada? Ada. Oh, itu duluan yang mengajak ke sini. Ya. Yang berawal ibu salon, terus kemudian ibu berkembang. Ye. Di sini juga bukanya. Kemudian tiba-tiba dirubah usaha warung ini oleh Dari adik. sedikit. Nah, Tapi salon ini masih ada nggak, Bu? ada masih dua Sebelah? Oh, di di atas. atas. Dua Lantai tiga. dua. Iya. Ya. Terus kemudian saya kan sudah anak-anak saya semua jadi perias. Terus usianya Anaknya sudah. ibu pindahan, Bu? Anak saya 5. Perias semuanya. Oh, perempuan ada berapa? Perempuannya ada 4, lakinya 1. Oh, perempuan 4, laki 1. Dulu saya perias, kemudian apanya ini dekorasi, syuting foto. Kemudian sekarang sudah Apa usia nama usaha perias dan waktu itu ibu biasa Eti dipanggil Salon. Ibu Eti Salon. Eti Salon ada, Di sini masih ya? ada tulisannya di atas masih ada. Sampai sekarang pun masih kalau ada
mantainya mau ada acara ritual siraman, bisa temu, bisa acara yang betul-betul masih Jawa dibutuhkan. Kebetulan anak saya rias, Mbak Lia ya, Yulia Maria ini riasnya yang kadang-kadang yang manggilkan pejabat yang lain itu pengennya Ibu pengen orangnya agak sepuh deh, ini kan orangnya suka ya pun ibu saya kan gak perias, akhirnya saya harus tua-tuanya lah gitu, kasarnya dukunnya mantan. Ini puasa nggak Bu? Untuk puasa ndaknya itu adalah untuk anuan sendiri ya, Itu ada tirakatnya Bu? ada memang harus ya tujuannya apa ya, kalau saya pernah kenal pemilik salon yang di sebelahnya Rumah Sakit Unisma. Gang apa itu? Salon kenapa? Lama juga tahun 2099. Kenapa? Salon itu ya sama ceritanya tirakat dan macam-macam. Yang memang apapun ya, nggak rias saja semua ya. Kita kalau ada hubungan dengan pekerjaan, kalau manten itu kan betul-betul kesakralan ya. Sakralan, dan persiapannya yang luar biasa dari pihak manten. Kita nggak boleh sembarangan, harus tahu persis harus bagaimana. Kita ngasih ini harus kita punya suatu kekuatan, minta tolong sama Allah. Kemudian kita lebih yang dihadapi orangnya lebih pas lebih senang, karena orang yang masuk itu kan nggak tahu ke depan. Kalau mau warung, mau apa kan ada gampang lah. Saya kembali Bu ke warung ini. Berarti warung ini kerjasama sama adiknya Ibu? Enggak kerjasama. Cuman menawarkan. Iya, yang kenapa dari salon kok jadi warung? Adik saya ada yang minta ditolongin. Ide. Ya, ayo, berarti saya minta pekerjaan lah maksudnya. Ayo. Jadi nyoba-nyoba kan, makanya kan dari dulu. Jadi yang masak ini adik Ibu? Enggak, saya semuanya. Beliau si adiknya jenengan minta pekerjaan. Dia juga pinter masak. Jadi saling kerjasama. Ya, dulu kan anak-anak ibu saya itu semuanya harus bisa di warung itu. Ceritanya di antara anaknya ibunya jenengan yang cukup sukses jenengan nih ceritanya. Makanya ada keluarga yang. Oke, siap betul. Semuanya kebetulan harus dibantu lah. Kebetulan itu yang membuat Ibu rezeki ngalir ya, Ibu membantu keluarga ya. Jadi adik saya istilahnya nggak punya kerjaan, aku stres Mbak di rumah aja, ayo Bu, kita orang dulu kan pernah dia bantu di ibu saya. Adik saya itu perempuan 2, jadi 3 persen ini bisa masak semuanya, ahli di warung semuanya. Akhirnya warung ini salah satu membantu adik Ibu dua-duanya atau cuma salah satu? Satu. Yang satunya sudah dengan suami, dengan anak. Anaknya sukses semuanya. Alhamdulillah. Boleh ikut di dulunya ya, sama-sama bekerja. Dan ibu punya 5 anak ini, Ibu mendidik yang 4 perempuan ini untuk Ibu mengarahkan, dan mereka sekarang semua usahanya. Kalau saya sukanya gini. Saya kenal baiknya sama anak Ibu yang satunya. Mbak Yulia. Mbak Jupe. Mbak Jupe kita panggil. Jadi anak-anak itu kebetulan semuanya jadi perias. Itu karena Ibu yang mengarahkan atau gimana? Jadi saya orangnya bebas. Tapi lingkungan. Tapi saya menarik mulai kecil ke mencintai rias. Karena saya mengharapkan kamu besok kalau rumah tangga biar rias itu di rumah, bisa ngurus anak, suami. Gak usah di kantor, di apa-apa gitu. Terus beliaunya kebetulan mulai SMA itu mulai saya tanya, misi ke depanmu apa? Oh pengen kayak mama, oke deh. Saya ajar di lomba-lomba. Saya jadi sendiri. Saya ajar separuh, dia nirukan. Kalau dan ikut lomba. Kalau ikut lomba nggak pernah 1 sampai 4 kategori. Kamu kalau bisa mengambil piala 1 atau 2. Apalagi sampai 4, kamu tak bukakan salon, layak jual harus berangkat. Terus ngernet bantu ya, bantu. Setiap saya ada manten ya ikut di lapangan biar tahu situasi dan merasakan praktek langsung. Memang di bidang manten itu tidak mudah. Yang mahal itu lapangan. Betul. Lapangan. Harus sabar, harus menghadapi macam pertanyaan. Betul. Harus bisa mengatasi. Betul. Hanya 5 tahun, semuanya 5 tahun ikut di saya. Tapi tak aja di
lomba-lomba. Lomba-lomba. Ya, akhirnya saya bukakan salon. Akhirnya ingin mama tahu. Jadi mama ini kerja di rumah, bisa ngatur anak-anak, bisa ngurus papanya. Jadi banyak di rumah. Wow, keren Bu ya. Tapi bicara ini tadi pagi kita lihat Bu, kembali ke warung. Ini lumayan ramai Bu. Memang banyak yang menikmati di sini. Iya, di betul. sini itu dari depan rumah sakit. Rumah sakit itu yang jaga rumah sakit butuh ya. Dari kan saya jam 6 sampai jam 9 malam. Ini bukan dari jam berapa? 6 pagi sampai jam 9 2 shift. Omsetnya lumayan Ibu. Alhamdulillah, lancar aja. Yang ikut 14 orang. Yang ikut di sini saudara semua yang perlu kita guys, bantu. perlu dipelajari nih beliau benar-benar kenapa rezekinya lancar, yang dibantu bukan orang jauh, ya, saudara sendiri semuanya. 14 orang dari tahun awal 13 buka orang. 13 orang sampai dari buka sampai sekarang. Yang dari awal buka orang 4 ikut. Terus mulai berkembang jadi sekarang banyak. Kan dulu satu dan bertahan ya karena itu benar tempatnya strategis, banyak ada orang rumah sakit, ada orang yang jaga, tukang parkir, kantoran-kantoran yang di sekitar sini, guru SD, SMP 5, guru-guru ini SMP 5 nggih. Ini kalau ada acara, ada tamu, prasmanan itu datang sini. Pesan nasi kotak. Oh, daharnya di. Iya. Subhanallah, alhamdulillah. Ibu ini terus tips Ibu apa namanya? Buat anak muda, mendidik anak muda, dari Ibu mendidik anak, dan tips Ibu buat anak muda Victorian yang menonton ini apa sih Bu buat Ibu? Saya jadi sekali Bu, ini podcast bukan mereview makan Bu. Kami hanya makan sekilas, memang kami merasa enak, tapi selebihnya kami ingin dari sisi bisnisnya Ibu. Siap. Kami ingin belajar perjalanan berbisnis sampai buka warung ini dan sampai hari ini bertahan. Itu banyak yang kami ambil. Kebanyakan gitu, suka menolong keluarga. Itu nomor 1 itu. Ternyata saya yang itu semakin banyak, saya yakin bahwa Allah itu yang memberi, bukan saya. Itu yang saya harapkan. Betul-betul saya yakin itu. Dan saya diberi oleh Allah 45 tahun jadi perias, luar biasa. Dan sampai hari ini masih sampai berjalan. Hari ini alhamdulillah anak-anak saya juga ikut sukses di mantennya. Dan anak-anak semua sudah sukses. Yang laki jadi apa Bu? Lakinya yang pegang dekorasi, yang foto. Itu bapaknya juga, dulu ya. Kan sudah sepuh juga Pak Fedi. Kan dulu memang punya nama bangga di sini. Jadi dikatakan nomor 1 lah di Malang. Gantinya anak saya Jupe ini. Iya. Saya lihat di statusnya banyak di Instagram banyak yang dirias tuh. Subhanallah, semuanya anak saya subhanallah. Jadi gini Pak, anak-anak saya ini saya ciptakan punya ilmu rias, juga harus punya yang lain lainnya. Ya kebetulan pandai berdagang, yang nomor 1. Juga pandai. Baju pen nomor 1 apa? Iya, nomor 1. Oh, nomor 1. Berdagang pintar, juga punya ide-ide rias yang menciptakan, yang up to date, yang menciptakan dan bisa dicontoh yang lain. Itu insya Allah dari jiwa saya dulu. Saya dulu waktunya juga muda. Gitu, suka nesen sanggul dikasih apa, mata kasih apa, itu suka sesuatu hal yang baru yang akhirnya diikuti orang, ditiru orang dan bagus. Dan alhamdulillah manfaat bisa untuk layak dijual. Kemudian yang nomor 2 namanya Ivera ya, Vera Wedding ini. Vera Wedding. Dia punya skill lagi, suka bikin kue. Jadi rias dengan bikin kue. Alhamdulillah juga sukses, tapi belum saya bukakan yang besar-besaran. Tapi memang gitu, saya harus betul-betul orang memuji, orang suka, itu baru tak kasih modal besar, bener-bener. Berarti bukan hanya salon, kalau yang ada itu wedding semuanya. Juga ya? Iya. Wedding? Iya. Kemudian nomor 3 juga rias sama pinter desain. Bikin baju sendiri, pengantinnya, orang tuanya. Jadi tak sekolahkan. Jadi basicnya itu rias, tapi nanti di samping harus ada satunya lagi ya. Oh gitu harus, ya Ibu didik. Itu yang didik. Mantap, itu penting nih guys. Iya, orang-orang gitu. Nanti saling menunjang. Saling menunjang dengan yang utamanya itu ya. Ini jalannya kurang bisa ya. Oh. Kemudian yang paling kecil Akbar ini juga ya dekorasi, ya jual mobil, jual pelek,
branding ini apa mobil-mobil itu seperti yang saya punya itu rawon stiker itu kerjaan anak stiker saya. advertising. Ya, jadi saya senang. Andai kan salah satu pekerjaannya ndak kurang Ya, Mas, cepat, biasa dalam berbisnis ya. bisa. Jadi ada dua sumber yang saling mengisi. Dan semua punya basisnya rias. Kalau mbaknya Itu selalu saran ibu kepada anak-anak. iya. Ibu belajar di mana sih? Iya Belajar dari kehidupan ya. Karena saya sendiri seperti itu. Saya enggak mau bekerja satu. Jadi dulu jadi rias itu bisa bikin kuitan, ngarang sendiri, bisa jahit. Dulu dari SKP dulu waktu itu sekolahnya. Sekolah? SKP terus SKKA. SMP itu SKP dulu. SKP itu apa, Bu? SKP ke Keputrian. Sekolah kejuruan putri. Keputrian ya. Sekolah keputrian. Ya, tadi terus kedua SMA-nya SKKA. Apa itu, Bu, artinya? Sekolah ke Keputrian atas. P pertama. Tahun berapa itu? Masalah. Saya itu di mana dulu? Sekolah di SKP Jalan Surabaya. Oh, sekarang sekolah lab itu ya? Lah, SMP lab. SKKA macam-macam di itu sekarang ada perhotelan. Apa yang pojok itu loh, Mas? Yang pojok itu Bu, itu depannya sekolah IKIP saya itu Bu, UM sekarang. Jadi saya lulus tahun 73. Waduh, belum lahir saya, Bu. Sudah. Berapa coba? Nggih. Usia saya. Saya kira ibu tadinya 50-an. Ya, Boten. Kepala 6. Sekarang Berarti alhamdulillah ibu masih usia segar saya sehat, nggih? 68 tahun. Hampir 70, 20. Cucuku 12. Ibu saya 70, Bu, tapi Kita lebih sehat kelihatan ibu. Alhamdulillah. Nggih. Ya, itu tadi rahasianya. Bebas, terus bekerja, terus berikhtiar. Saya sama pegawaiku semua ini, kamu bukan pembantuku, aku ini bukan penting, guys. juragan. Jadi sama-sama ciptaan Allah, kita sama-sama kerja bersama di sini senang-senang, nggak boleh rasan-rasan, nggak boleh nggak enak harus ngomong, nggak punya pinjem, jangan sampai mengambil sesuatu, contoh ngambil bumbu satu aja di hadapan Allah, di hadapan Allah itu sama seperti kamu ngambil uang 1 miliar. Apa? Sama-sama mencuri. Sama-sama mencuri. Karena saya tidak mau, saya menciptakan warung ini gara-gara saya menciptakan, akhirnya mencuri cuman satu barang itu nggak suka. Tapi aku menciptakan seperti itu, jadi senang. Pokoknya ini untuk senang hati, ibu usianya sudah mau habis, kita senang-senang menyenangkan beliau, makan sesuka. Mau bawa pulang boleh, tapi harus izin. Yang penting bicara jujur, terbuka. Iya, nggak suka ada rasa-rasa, nggak usah. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa sih. Saya bilang gitu. Tapi yang penting ibu sudah terbuka, sudah baik nih. Makanya buktinya bertahan gitu. Iya. Alhamdulillah. Tapi yang jelas ibu ini kelihatan sehat, masih karena keikhlasan mungkin ya. Ini nomor 1 ikhlas, Mas. Kerjaan kecil pun ikhlas, insya Allah. Syukur terus ya, bahagia terus ibu. Yakin bahwa itu pasti ada rahasia di situ. Pasti memberi. Pasti. Alhamdulillah subhanallah. Kami yang mudah-mudahan harus belajar, Bu. Pokoknya kita kalau mau peduli sama orang, kita dipeduli oleh Allah. Pasti, insya Allah pasti. Yakin saya. Kalau saya dibilang warung sampai penuh-penuh, ya kadang penuh. Ada bis-bis datang tuh yang rekreasi. Ya, pasti berhentian sini. Pelanggan saya semua Jakarta, luar kota, hari penuh yang datang sini. Tapi bulan Ramadan kemarin? Ramai banget sampai nggak tutup saya. Masya Allah. Dulu kan ada kalau orang jualan puasa berdosa. MUI terakhir diperbolehkan. Kan ada yang nggak puasa, ada yang puasa. Apalagi dari rumah sakit kan banyak ada, orang ya. tutup. Betul. Ternyata iya anak-anak saya kasih fee yang lebih karena bulan puasa. Kan nggak makan. Benar. Baru kemarin aja liburnya kemarin dari puasa sampai hari raya penuh nggak tutup. Hari raya nggak libur. Nggak tutup. Masya Allah, tabarakallah. Pendapatan ya Allah Subhanahu 3 kali lipat. Wow, ini guys. Tabarakallah. Pelanggan saya yang mulai dulu
yang sudah 5 tahun yang lalu itu dari luar ke sini. Bu, saya lupa. Aku kangen rawonnya, aku kan ya, aku masakan Jawanya kangen. Saya mau dulu kecil tempat saya, 1 sampai 6 kali saya rombain. Insya Allah sebentar lagi mau 3 lantai tak buat semua. Insya Allah, karena salon saya nanti ini di atas kan masih bagus. Tak kasihkan anak saya. Amin ya Allah. Diteruskan Mbak Dinar kan desainer. Saya ciptakan sekalian, saya besarkan. Desainer baju apa desainer bangunan? Baju. Oh, baju. Kalau desain rumah kan arsitek. Mohon maaf. Jadi anakku saya betulkan profesional juga. Di Malang belum ada yang namanya satu tempat menyiapkan kebutuhan untuk pengantin. Kan biasanya orang bingung mantennya, ibunya lupa, itu bajunya bapaknya lupa. Kan banyak yang dibutuhkan, ada belangkon, ada jas, ada dan terpisah-pisah ya. Ibu mau pingin langsung satu. Saya siapin kainnya, saya kebetulan punya semua pegawainya semuanya. Dari selotnya. Itu bagus Bu, belum ada di Malang ya? Belum ada. Lebih cepat lebih baik Bu. Nanti kami tanya ada yang ikut Bu. Insya Allah. Soalnya nanti ada yang dengar ini, ada yang ikut Bu. Insya Allah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya Bu. Allah kan rezekinya beda-beda Bu. Enggak boleh kita iri sama pemberian. Itu aja. Mantap Bu, belajar Bu. Di pasar tuh jajar-jajar Mas, semua dikasih sama Allah. Kenapa kita sakit hati teman kita, adik kita, saudara kita, buka kita sakit enggak? Padahal di pasar jejer-jejer. Nah, jejer-jejer ada semuanya kasih Allah. Apalagi kita jauh-jauh kasih Allah. Ya saya ini pelajaran Bu. Itu aja. Terima kasih. Mudah ya, jadi begitu loh Mbak Jupe. Mbak Jupe guys, ada mbak-mbak yang terviral di belakang. Sebenarnya ini ibunya beliau. Masyaallah. Subhanallah. Saya sebelumnya sudah podcast Mbak Jupe. Waktu kelahiran. Waktu viral itu. Sampai suaranya habis. Itu amanah dari abinya. Kamu di mana semua anak-anak. Kalau di mana-mana ada yang membutuhkan kesulitan di jalan, kecelakaan, cepat dibantu. Iya, jadi itu yang jadi di jantungnya. Padahal cewek, gak saya laki aja kadang belum tentu kalau di pinggir jalan. Semuanya alhamdulillah. Jadi ya sedikit lah ilmu yang nggak terlalu muluk-muluk tapi betul-betul manfaat. Dari Abi dan Ibu nasihatnya. Ibu Abi masih sehat? Masih alhamdulillah. Cuman kena stroke kedua, tapi beliaunya masih jalan, masih bisa dikasih. Memang kita jaga. Yang dulu dekorasi, ibunya foto, ibunya yang terus yang happy terus nih Bu. Subhanallah, iya. Subhanallah. Ibu yang pasti sehat-sehat selalu. Amin, terima kasih banyak sudah nasihat Ibu. Banyak kami dikasih berkenan di sini untuk meliput Ibu. Iya, kita lagi tambah ilmu lagi untuk yang muda. Boleh. Yang muda itu kalau punya suatu ilmu di diri kita yang betul-betul bermasyarakat dikit, tapi betul-betul kita serius. Dikit itu ada Allah, pasti manfaat untuk orang lain. Jadi contohnya lah bikin tusuk gigi selilit itu ya. Ya kecil kan, nggak perlu pabrik besar ya. Tapi kalau kita tekuni, kita bikin ada hias-hiasannya. Jadi mahal, tempatnya bikin cantik, tapi serius banget, insya Allah. Ting bisnis banget Ibu. Insya Allah itu sesuatu yang kecil, belum yang gede-gede. Dari hal kecil, maksudnya Ibu selama bisa diferensiasi, ada sedikit berbeda dari biasanya gitu maksudnya Ibu. Jual ini seperti ini. Kalau kita bikin tempatnya dibikin lebih cantik, bisa lebih mahal. Kalau ini saya bikin cantik lagi, nanti orang yang beli terlalu mahal. Jadi sederhana. Bisa kita jual. Oh, ini punya Ibu sendiri? Iya, semuanya. Oh ya? Bukan dari luar? Biasanya apa namanya? Kulaan dari luar gitu? Iya. Ada yang bikin, ada yang kulaan. Namanya ini Felicia, Bu? Iya, ini anakku nomor 2. Yang aku bilang Mbak Ivera, dia juga bikin kue pinter. Yang pertama Mbak Yulia bikin kue pinter. Oh ini nih. Oh ini beliau yang buat. Ya, jadi saya ciptakan betul-betul apa-apa kita tekuni. Jangan hanya di. Selain di sini dapatnya di mana? Apanya?
Dapat selain beli di sini, dapatnya di mana? Sudah masuk ke toko-toko Rencana gitu. Bentar lagi. Sementara masih di sini ya? Iya. Ini apa nih Bu? Marning. Marni, oh marni, Iya, marni jagung. pedes Ya, ya? kan biasanya kan cuman Saya kira original ya biasanya. Tapi Iya, kita original yang asin. menciptakan ada pedes-pedes, mungkin nanti ada coklat-coklat. Ya itulah salah satu contoh. cuma 8.000 Nah, guys. Oke. Ini sus kering ya Bu ya? oke, ya. 9.000. Monggo kalau mau dahar. Oke, sekali lagi Bu, ada mungkin mau disampaikan? Sudah. Oke, cukup. terima kasih Ibu. Semoga semuanya sukses, anak-anak remaja. Amin, amin, amin. Punya suatu bakat dikembangkan yang serius. Jangan malu bertanya. Tuh Edo, semangat kerjanya Do. Jangan Dan- malu bertanya. Harus terus murah ringan tangan. Ringan tangan, Nah, mudah itu menolong. aja. Nah itu pasti ada tolong dari Allah SWT. Bukan panjang tangan Bu, nggih. Nah, Enggak guyon-guyon. Nggih. Banun. Nggih, saya ngapunten matur sembah nuwun Ibu aja. Nggih, terima kasih sekali. Kami doakan selalu sehat selalu Amin, nggih. Allah. Bahagia selalu Bu. Amin amin. Terima kasih sekali lagi. Ngapunten nggih. Matur nuwun. Nggih, Terima sama-sama. kasih. Terima kasih Thank you, guys. semuanya.